Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Madu TV. Berjumpa kembali dengan saya Meku Senandar dalam program Sapa Pagi. Pemirsa, saat ini pembangunan infrastruktur daerah berkembang sangat pesat, tak terkecuali di wilayah Tulungagung. Namun, seiring berkembangnya pembangunan tersebut, regulasi juga turut serta berubah. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah penerapan PBG atau persetujuan pembangunan gedung yang semula IMB sekarang berubah jadi PBG tersebut, dan juga sekarang itu ada yang namanya SLF, Sertifikat Layak Fungsi. Jadi pemirsa, yang menjadi standar penting untuk memastikan bangunan layak dan aman digunakan ini adalah SLF tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang PBG SLF tersebut dengan narasumber kita yang tak lain adalah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tulungagung. Ada Bapak Muhammad Nur Alamsyah. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Jadi Bapak Nur Alamsyah ini merupakan Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi ya Pak ya? Betul nggih. Iya Pak, tadi sudah saya senggol sedikit nih Pak terkait dengan PBG dan PBG SLF. Iya ya, topik kita hari ini Pak. Bapak bisa dijelaskan secara garis besar dulu Pak, PBG SLF ini apa sih Pak? Baik, PBG SLF itu kalau zaman dulu dikenal dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau IMB itu adalah izin yang diberikan di saat bangunan itu belum jadi. Iya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ditindaklanjuti dengan PP 16 2021, Pedoman Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang merupakan amanat Undang-Undang 28 tahun 2002 bahwa Pedoman Penyelenggaraan Bangunan Gedung itu sekarang berdasarkan PP 16 2021. Muncullah IMB berganti dengan PBG SLF. Kalau PBG itu untuk diperuntukkan untuk bangunan yang belum terbangun, persetujuan bangunan gedung. Sedangkan bangunan yang sudah terbangun sekarang difasilitasi perizinannya dengan istilah SLF, Sertifikat Layak Fungsi untuk bangunan yang sudah terbangun. Jadi sekarang ada kemudahan perizinan terkait bangunan gedung, baik bangunan gedung yang belum terbangun melalui PBG, yang sudah terbangun melalui SLF. Jadi ini lebih memudahkan gitu ya Pak? Memudahkan masyarakat semua dalam mendapatkan perizinan sektor bangunan gedung. Iya, kalau sebelumnya itu hanya izin yang sebelum mendirikan bangunan. Ya, kalau sekarang dipermudah dengan adanya SLF. Seperti itu. Bapak, kalau dari masyarakat di Kabupaten Tulungagung sendiri Pak, cara mengajukan PBG ini seperti apa sih Pak? Apakah sudah tersedia layanan digital untuk pengajuannya Pak? Jadi begini, Kementerian PUPR itu mulai tahun 2021 sudah menciptakan sistem aplikasi secara online yang bernama SIM-BG PU-Go.ID, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung PU-Go.ID yang seluruh se-Indonesia ini sama. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan di bulan April tahun 2022. Jadi di Tulungagung sudah mulai diterapkan aplikasi permohonan perizinan bangunan gedung melalui SIM-BG, baik itu PBG SLF sejak April 2022. Melalui 2 tahun berjalan. Jadi aplikasinya adalah www.simbg.pu.go.id. Oh ya, bisa dilihat di bawah ini ya pemirsa yang ada di rumah. Kalau dari respon masyarakat sendiri Pak, yang sebelumnya ini kan manual ya Pak ya, berarti pengurusannya, yang beralih ke digital ini seperti apa Pak? Respon masyarakat sangat bagus karena dengan kemudian teknologi itu banyak sekali di YouTube bagaimana cara menggunakan aplikasi, dan kami juga menyediakan hotline kontak khusus untuk terkait PBG SLF ini, langsung berhubungan dengan customer kontak kami, nanti akan kita bantu bagaimana prosedurnya, dan kami juga membuka layanan di mall pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tulungagung. PBG SLF ini dibuka di hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu dan Kamis. Ya Pak ya. Kita selalu standby. Mulai jam 7:30 sampai jam 12 yang di MPP. Tapi kalau di pelayanan melalui SIM-BG itu ya 24 jam. Bahkan bisa dikatakan 27 jam. Nanti saat ada sesuatu yang urgent, maka kita akan
mengecek apakah bangunan tersebut. Oh, berarti tidak hanya di jam kerja ya Pak, mengecek itu bisa juga Ya, dari pihak jadi dinas ini. iya. Di saat kita misalkan ada perjalanan dinas, kita bisa tetap bekerja. Karena sistemnya online, kita bisa mobile dimanapun, kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, luar biasa sekali pemirsa. Dari bidang tata bangunan dan jasa konstruksi ini bisa memberikan pelayanan selama 27 jam ini, kata Pak Alamsyah. Bapak, untuk kriteria atau syarat utama Pak untuk mendapatkan PBG di Tulungagung ini seperti apa, dan juga SLF itu tadi? Kalau PBG tentunya sudah lolos terkait tata ruang. Peruntukan ruangnya sudah lolos, kemudian sudah mengupload terkait sertifikat, pemohon, terus gambar desain, yang gambar-gambar teknis yang terkait dengan struktur, arsitektur, MEP, dan nanti sudah sesuai, maka akan kita terbitkan perizinannya. Tentunya ada hal yang harus diwajibkan untuk membayar retribusi bangunan gedung ke kas negara. Kami tetap sudah melakukan sesuatu yang fundamental atas petunjuk pimpinan kami, Pak Dwi Hadi Subagio, bahwa pembayaran sudah dilakukan secara online. Jadi virtual account akan kita kirim ke pemohon, sehingga pemohon langsung membayar, masuk ke rekening Bank Jatim, masuk ke kas negara, kas daerah. Tidak ada lagi transaksi pemohon membayar ke langsung ASN kami. Jadi langsung virtual account, setelah bangunan gedung luasnya berapa, retribusinya berapa, virtual account kita kirim ke pemohon, pemohon membayar ke perbankan dimanapun saja bisa, tapi sesuai dengan virtual account maka masuk akan ke kas daerah. Jadi tidak akan ada yang namanya KKN ini ya Pak? Insya Allah tidak ada, karena langsung ke virtual sistem. Ya, baik Bapak, SLF ini kan dianggap sangat penting ya Pak ya, kalau untuk memastikan bangunan aman dan layak digunakan. Nah, langkah-langkah yang harus dilalui Pak pemilik bangunan untuk mendapatkan SLF tadi yang pada prinsipnya hampir sama dengan PBG, cuman perbedaan di SLF itu bangunan yang akan diizinkan itu harus mendapat hasil kajian bahwa bangunan tersebut layak fungsi dari konsultan pengkaji. Oh, jadi lewat konsultan pengkaji bahwa bangunan tersebut secara struktur, arsitektur, MEP layak dimanfaatkan sesuai peruntukan di saat perizinan. Baik itu masuk bangunan gedung untuk perkantoran, pergudangan, usaha, industri, pabrik, dan lain-lain. Ada kriteria yang ada di aplikasi. Gitu ya, Pak ya. Pak, kalau dari proses pengajuan Pak sampai ke tahap bisa mendapatkan SLF ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Sesuai aturan yang kita pedomani di PP 16 2021 itu, bahwa untuk bangunan kompleks 28 hari harus sudah terbit. Maksimal dengan syarat sudah terpenuhi semua, baik persyaratan teknis, persyaratan yang lainnya. Itu untuk bangunan yang kompleks. Untuk bangunan rumah tinggal 3 hari harus sudah terbit. Oh, ada kriterianya harus ya Pak sudah ya? terbit. Dengan catatan sudah lengkap. Oh iya. Ya. Jadi rumah tinggal ini mulai dari rumah tinggal, usaha ini berbeda ya Pak? Iya, karena kompleksitasnya berbeda. Jadi yang kompleks 28 hari harus terbit. Yang sederhana 3 hari harus terbit. Kalau dari tingkat kompleksitas itu berarti hanya ada 2 kriteria itu Pak? Iya. Kalau sederhananya itu, kalau bangunan satu lantai tidak lebih dari 72 meter persegi. Kalau untuk yang 2 lantai sederhana tidak lebih dari 90 meter persegi. Di atas itu sudah kategori kompleks. Oh iya. Berarti kalau usaha-usaha yang kita lihat besar-besar di Tulungagung ini sudah masuk kompleks ya Pak ya. Oh ya, baik Pak. Untuk ini Pak, konsekuensi hukumnya Pak jika sebuah bangunan sudah dioperasikan tapi mereka belum memiliki SLF, ini seperti apa Pak? Sesuai amanat undang-undang bahwa seluruh warga negara di saat mendirikan bangunan gedung atau mempunyai bangunan gedung harus mempunyai izin. Namun kita ya harus tarik ulur kepada masyarakat, karena kita mengayomi masyarakat semua, jadi kita sosialisasikan, kita sampaikan secara sosialisasi masyarakat yang humanis gitu. Jadi lebih kekeluargaan gitu ya Pak ya. Tapi pada prinsipnya di saat usaha itu berbasis perbankan atau berbasis
perizinan untuk yang lebih besar, dipastikan perusahaan-perusahaan besar itu sudah ber-PBG atau ber-SLF. Itu sudah wajib ya. Jadi Nggih. untuk masyarakat Tulungagung yang bangunannya mulai dari rumah tinggal sampai dengan usaha ini wajib memiliki SLF dan bisa mengajukan permohonan gitu ya Pak, Iya. biasanya ke alamat yang sudah tertera di bawah ini. Oh ya Pak, menarik sekali Pak terkait dengan PBG SLF ini, memang sepertinya banyak masyarakat awam yang belum tahu juga Pak. Iya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita jeda iklan setelah berikut ini.